3 jam bumi diselimuti oleh kegelapan karena matahari berhenti bersinar. 3 fenomena yang tidak biasa terjadi. Bagaimana gelap gulita, gempa bumi, dan tabir bait Allah terbelah menjadi 2. 3 golongan manusia yang turut serta menjadi saksi peristiwa-peristiwa itu, yaitu para prajurit Romawi, yaitu para orang-orang Yahudi yang bersepakat untuk menyalibkan Yesus, dan yang terakhir adalah murid-murid Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan Yesus. Saudaraku, menjelang kematian Tuhan Yesus, peristiwa-peristiwa itu terjadi, dan menarik di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai dengan yang ke-49 diceritakan dengan sangat jelas bagaimana seorang kepala prajurit Romawi yang menyaksikan peristiwa itu, dia memuliakan Allah. Kepala pasukan prajurit Romawi ini menyaksikan di depan matanya bagaimana Yesus yang tergelantung di atas kayu salib itu, detik-detik menjelang kematiannya, Tuhan Yesus berseru kepada Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan setelah itu Tuhan menyerahkan nyawanya. Peristiwa kematian Tuhan Yesus membuat seorang kepala prajurit Romawi memuliakan Allah. Membuat orang banyak yang waktu itu datang dari kota menyaksikan peristiwa penyaliban Tuhan itu pada akhirnya kembali ke rumahnya dengan memukul-mukul dada mereka. Mereka pulang dengan penuh penyesalan. Mereka tahu bahwa yang telah mereka salibkan itu adalah anak Allah yang tidak berdosa. Saudaraku, memuliakan Allah yang dilakukan oleh kepala prajurit Romawi ini mengandung sebuah makna bahwa kepala prajurit Romawi ini mengakui kebesaran kuasa Allah. Memuliakan Allah yang dilakukan oleh kepala prajurit Romawi ini mengandung makna bahwa dirinya menghormati Allah, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, hal itu terbukti dengan dia berani berkata, orang ini tidak berdosa, orang ini tidak bersalah, dia adalah anak Allah. Saudara-saudara, apakah peristiwa kematian Tuhan ini benar-benar membawa kita kepada penyesalan yang sungguh, sehingga dengan demikian kita akan mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik, ke arah yang menyenangkan hati Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, menghormati Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Raja dalam kehidupan kita. Peristiwa kematian Tuhan akan terus menjadikan kita mengintrospeksi kehidupan kita. Jika seorang Romawi bisa bertobat dengan peristiwa kematian Tuhan waktu itu, bagaimana dengan kita sekarang? Ketika kita memperingati hari kematian Tuhan, apakah hidup kita ini sudah mempermuliakan Tuhan? Ada banyak cara untuk mempermuliakan Allah. Ada banyak cara untuk menghormati Dia. Ada banyak cara untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa hidup kita menyesal dari setiap kesalahan kita.
tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita sungguh menyesali akan setiap kesalahan kita. Tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita mengakui kebesarannya. Tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita sungguh menghormati Dia. Kita sungguh memiliki rasa wedi asih kepada Tuhan. Jangan hanya mengakui Tuhan dan berhenti untuk mengakui saja. Karena iblis pun mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Banyak orang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, namun mereka tidak berani untuk menyembah dan memuliakan Dia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berani mempermuliakan Allah dengan perkataan kita, dengan kesaksian kita, dengan kelakuan hidup kita, dengan pelayanan kita, dengan setiap aspek kehidupan kita, menghormati Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Raja yang telah menyelamatkan